Oke kawan, kita sekarang aku berada di sawah ini ya, mau ngabuburit nunggu sore kawan. Sekarang kan di daerah saya ini baru lohor ya, jadi sudah ada pengetahuan bahwa waktu duhur tinggal 10 menit lagi katanya. Nah, berarti ini sudah siang ya kawan. Sedangkan bulan ini kan ini bulan puasa, jadi masih lama untuk kita berbuka puasa. Nah, untuk itu ya saya ngabuburit di kebun, di sawah ya, di sawah ngabuburit. Ya daripada di rumah kita ngantuk bawaannya kan, kesel, yang ada malah badan lemas. Ya, daripada kita loyo kan, kalau kurang gerak tidur terus biasanya loyo, lemas itu kan bawaannya. Kalau kita berpuasa tapi posisi kita misalkan di rumah aja, itu bawaannya lemes, ngantuk. Tapi kalau kita ya mau jalan-jalan keluar rumah ya, seperti saya ini ke kebun, ke sawah, nah itu mengurangi rasa ngantuknya nggak ada, bahkan tidak terasa lapar juga, haus tidak terasa ya, karena ya mungkin tidak merasa jenuh ya kalau di luar rumah. Nih sekarang saya ini mau ke saung kawan. Ini namanya saung ya kawan, atau bahasa Indonesianya ini ya gubuk. Ini sebutnya gubuk ya. Kalau bahasa Sunda ini sebutnya saung. Saung ya kawan ya. Kita ya berbagi pengetahuan aja ya kawan. Ya yang nonton channel saya ini ya tahu daerah saya ini ya, setidaknya walaupun hanya sekedar lewat video, tapi bisa melihat, mengenal wilayah ini walaupun hanya melalui kamera ya. Jadi tahu keadaan tempat ini seperti apa. Ya ini daerah kami ya kawan, daerah Banten ini kami. Banten itu kawan luas ya, kayak daerah sampean aja luas. Ada Banten kasar, ada Banten halus, Banten itu macam-macam. Ada Banten Jawa, ada Banten Sunda. Ya itu banyak, termasuk Rawayan ya. Rawayan juga itu Banten, atau lebih dikenal dengan sebutan Baduy. Kalau kami kan nyebutnya bukan Baduy, Rawayan kalau kami nyebutnya itu. Kalau daerah saya ini manggilnya sama orang Baduy, Baduy itu Rawayan, karena orang Baduy itu ke tempat kami ya sangat dekat, nggak jauh. Bahkan dulu sering orang Rawayan itu ke sini nih, ke kebun saya ini nih sering. Ya biasa dia ngambil ini kelelawar, terus ular ya, dimasuk-masukin ke karung. Cuma kelebihannya itu dia itu pintar nyari ininya, kelelawarnya. Si kelelawarnya itu nggak pada terbang, masuk ke karung semua doang. Kan dari daerah saya ini ke Rawayan kawan sangat dekat, atau disebut juga Baduy ya. Ke Baduy itu sangat dekat, apalagi yang di sono no. Ini kan kami ini kan Bantennya Banten Selatan, sementara ada hutan yang menurut kabar cerita itu nantinya akan dimukim oleh orang-orang Baduy atau orang-orang Rawayan ya. Kalau kami kan nggak pernah bilang Baduy, kami nyebutnya Rawayan aja. Rawayan bukan Baduy, itu bahasa kami Rawayan. Cuma kalau di medsos itu kan seringnya suku Baduy ya. Kalau kami nggak bilang suku Baduy, orang Rawayan.
Kenapa dibilang orang rawayan? Karena itu kan ajarannya beda, keyakinannya sama kami beda. Memang kami juga dulunya sama satu satu leluhur lah, sama dia juga sama, semuanya juga dari sini. Kalau kita menelusuri masalah keturunan, sama rawayan sama kami juga sama satu keturunan dari atasnya ya, sama-sama. Dia kalau bilang katanya dari kerajaan Pajajaran, emang sama, cuma ya berbeda keyakinan. Kalau dia kan tetap anutnya pada agama terdahulu, ya kan, Prabu Siliwangi. Kalau kami kan enggak, kami kan mengikuti ajaran anaknya itu. Nah, disitulah istilahnya keturunan Prabu Siliwangi itu kan terpecah menjadi dua bagian kan. Sebagian yang anut ke Prabu Siliwangi agamanya, yang sebagian enggak, mengikuti ajaran Rasulullah yang dibawakan oleh Raden Kian Santang atau cucunya itu yang disebut Syarif Hidayatullah itu kan, cucunya Prabu Siliwangi, putranya Lara Santang itu. Lara Santang itu kan adanya Gang Santang kan. Nah, kalau kami kan mengikuti ajaran beliau ya, ajaran dari anak cucunya. Kalau rawayan itu kan tetap dia kukuh pendiriannya mengikuti ajaran bapaknya Prabu Siliwangi, itu yang membedakan. Dan disitulah disebut orang rawayan, dipanggilnya orang rawayan karena beda ya. Jadi istilahnya tidak mau gitu kan mengikuti ajaran baru, ya dianggap ajaran baru. Kalau agama itu kan baru. Nah, Prabu Siliwangi itu kan ajarannya ajaran lama ya kawan, ajaran lama. Jadi dari nenek moyangnya juga. Makanya antara orang Baduy itu kan ngomongnya Sunda, kami Sunda, sama-sama Sunda, karena masih satu rumpun juga dari sananya. Cuma yang menjadikan pecah menjadi disebut dia orang rawayan atau disebut suku Baduy, itu bukan masalah beda itunya ya kawan, tapi karena dia ajarannya yang tetap mengikuti ajaran Siliwangi, yaitu agamanya ya agama terdahulu. Kalau Islam kan bawaan cucunya itu kan, bawaan Prabu Kian Santang sama cucunya itu Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam. Kalau masalah leluhur, kalau leluhur tetap sama satu rumpun. Cuma kalau kami kan istilahnya sudah bukan itunya lagi ya kawan, jadi hanya leluhurnya doang. Kalau Siliwangi itu hanya leluhur, Pajajaran itu hanya leluhur. Dari mana kita tahu kalau itu leluhur kita? Ya kita juga cerita dari orang-orang tua, dari orang-orang tua kita, dan dari cara kita mempelajari ilmu kanuragan atau ilmu kebatinan. Nah, ya kalau yang namanya keturunan Pajajaran atau keturunan Siliwangi, walaupun kita menganut agama Islam, ya seperti kami ini misalkan mempelajari ilmu kebatinan, tapi dari aliran Islam ya, yang namanya satu rumpun dari atasnya itu ya. Ini yang kami alami aja. Kami tidak memiliki ilmu leluhur, tidak memiliki kami. Ya, tidak punya ilmu isinya seperti ilmu zaman dahulu ya. Kami tidak tahu itu, tidak mengerti. Yang kami mengerti itu hanya ilmu Islam, ajaran Islam yang kami pelajari ya, yang kami tahu. Karena orang tua kami itu kan Muslim ya kawan. Tapi kami tahunya itu kenapa? Semenjak kami pernah, ya ini kita sedikit cerita ya kawan. Semenjak kami pernah mempelajari ilmu kebatinan, kan kami juga pernah itu mempelajari ilmu kebatinan. Yang kami pelajari itu dari Al-Quran ya. Ya kami biasa berpuasa, 3 bulan, 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 3
Tapi yang namanya mungkin satu rumpun dari sononya, dari atasnya kan masih keturunan Prabu Siliwangi, tetap aja. Padahal kami tidak memiliki ilmu memanggil harimau, nggak tahu cara-caranya itu. Tapi begitu kami istilahnya mempelajari ilmu syariat Islam, yang namanya ilmu itu dari leluhur kita itu kan Prabu Siliwangi, itu ada aja yang datang ke kita mengawal kita. Padahal kita nggak tahu cara manggilnya, nggak tahu cara bacaannya, nggak ngerti. Tapi yang namanya kita satu rumpun, tetap aja dia kadang-kadang datang karena kita satu rumpun dari atasnya. Walaupun kita mempelajari ilmu syariat Islam, itu tidak bisa dibuang yang namanya keyakinan leluhur itu, ya ilmu leluhur itu nggak bisa dibuang. Walaupun kita membuangnya, kadang tetap aja menetes. Ya, ini sedikit cerita. Kami pun punya orang tua kami, kakek kami tidak mempelajari ilmu bela diri, tidak mempelajari pencaksilat. Tapi kalau dia lagi kesusahan, ya bukannya kita pamer ya kawan, 10 orang itu bisa dibanting, bisa rubuh semua tanpa sadar, padahal nggak punya ilmu sama sekali, tidak mempelajari ilmu apa-apanya. Cuma ya mungkin leluhur kami itu tidak mengizinkan kalau keturunannya itu misalkan ada yang mengganggu, ada yang mau mengganggu, ya udah pasti leluhurnya itu ya ini meraga sukma kali ke tubuh keturunannya itu. Nah, itu yang terjadi. Padahal yang orang tua kami pelajari itu ya tetap ilmu Al-Quran. Sebab orang tua kami terus kakek kami sampai buyut kami itu tetap menganut aliran agama Islam. Tapi kenapa yang namanya keturunan dari Prabu Siliwangi itu kok nggak bisa dibuang? Ya namanya juga satu rumpun, tetap aja suatu saat dia hinggap. Yang kata orang katanya menjadi harimau itu ya kawannya itu kadang-kadang hinggap. Padahal kami ini tidak pernah mempelajari. Jadi balik lagi ke Baduy sama Rawayan, yaitu kami sama mereka itu masih satu rumpun juga, cuma hanya beda keyakinan. Kalau kami mengikuti ajaran anaknya yang Santang, mengikuti ajaran cucunya Saripida itu enggak. Tapi kalau orang Baduy, orang Rawayan, dia kukuh tetap mengikuti ajaran bapaknya Prabu Siliwangi. Nah, kita berbagi pengetahuan, semoga bisa bermanfaat ya kawan. Dan seandainya ada penyampaian kata-kata saya yang salah, ya kita saling memaafin aja ya. Atau ada kata-kata yang dari saya yang berlebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan kita balik lagi ke fenomena alam Banten Selatan ini ya. Nah, ini Banten Selatan, yang di depan kamera saya itu bukit Gunung Tujuh, disebutnya Gunung Tujuh. Kalau orang sekitar sini memanggilnya Gunung Tujuh. Dan kalau ini yang di depan kamera saya ini yang banyak pohon-pohon ini sebutnya Bukit Sinampel ya kawan, Sinampel. Tapi nanti ini sudah ada pemeriksaan ya orang-orang yang pintar ya, bahwa bukit ini nantinya akan menjadi bahan pertambangan. Ya, cukup sekian akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seandainya video ini kurang berkenan, ya mohon dimaafin ya sebesar-besarnya. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa
dan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Untuk daerah kami ini sekarang sudah terdengar ya adzan duhur. Itu berarti sudah tiba waktunya sholat duhur. Oke kawan, cukup sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kawan.